Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Sebelum kita mulai sermon kita berdiri dari Timur Jemaat nomor 439. Puji Tuhan dan nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sermon kita pada hari ini adalah dari Efesus pasal 4 ayatnya yang 25 sampai dengan 32. Kita baca secara responsorial. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan hari terbenam sebelum padang menang. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh kasih karunia. Janganlah kamu menentang Roh Kudus Allah yang telah memakainya dalam menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan bersama. Tetapi hendaklah kamu ramah satu sama lain, penuh kasih mesra dan saling mengerti, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, saudara-saudari sekalian, tema kita pada minggu ini adalah hidup baru dalam kasih Kristus. Bagi kehidupan, makanan kita adalah sebuah kasih Kristus. Kita Kristus dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama pada pasal 1 sampai dengan 3 membicarakan tentang tugas dan panggilan gereja secara doktrinal. Dan yang kedua pasal 4 sampai dengan 6 itu pasal terakhir menceritakan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja secara praktis. Yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedung atau organisasi, tetapi adalah umat Allah orang percaya. Pasal 4 dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ayat 1 sampai dengan 16 tentang pemetaan gereja yang harus hidup dalam kekudusan untuk gereja itu orang percaya. Pengajaran gereja yang harus bersatu sebagai tubuh Kristus, dan ayat 17 sampai dengan 32 mengajarkan harus membuang yang lama menjadi hidup baru dalam Kristus. Perasa karena itu pada ayat 4 menunjukkan hubungan logis dengan bagian sebelumnya, pasal 4 ayat 17, yang membandingkan cara hidup manusia lama yang harus ditinggalkan dan cara hidup manusia yang baru yang harus dikenakan. Kemudian Paulus memberikan nasihat konkret tentang bagaimana manusia baru. Dalam hal ini Paulus mengambil 2 poin penting, yaitu yang pertama, ayat 25 sampai 31 merupakan perwujudan kehidupan orang tua melalui sikap, sifat, budi pekerti dan perbuatan tak bercela. Di bagian ini Paulus merinci nasihatnya dalam beberapa contoh yang konkret. Pertama, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, singkirkan kebohongan dan berbicaralah yang
dan berbicara secara yang baik. Manusia lama tidak jujur, melawan kebenaran. Manusia memakai topeng. Manusia tidak seperti itu. Dia seperti yang telah kita dengarkan diceritakan dalam kebenaran dan kesucian. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat di Efesus membuang maupun menghilangkan kebohongan dan malah saling mengatakan kebenaran. Motivasi nasihat ini adalah karena mereka adalah sesama anggota manusia baru dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan cinta. Dan yang kedua, yaitu ayat 31 sampai dengan 32 merupakan klimaks dari ajaran Paulus tentang hidup baru. Fokus Paulus di dalam bagian ini tampaknya terletak pada pengampunan. Apa yang diungkapkan Paulus pada ayat 31 yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan adalah perbuatan yang tidak menunjukkan hidup baru. Maka Paulus menegaskan semua hal hendak dibuanglah dan digantikan dengan keramahan, kasih, mesra, dan saling mengampuni. Pengampunan ini berdasarkan atas pengampunan yang Tuhan Allah berikan dalam Kristus. Kristuslah yang telah memungkinkan setiap orang dapat saling mengampuni. Sikap yang mampu mengampuni dan yang dapat menyatakan keramahan dan kasih mesra adalah sikap yang mudah terlihat dari manusia yang baik. Nah, sebagai penutupan saudara memberi ada 3 hal yang penting dan jelaskan dalam khotbah nantinya, khusus untuk yang berkhotbah minggu ini agar dapat menyimak hal ini dengan baik. Hidup baru artinya hidup dalam pertobatan untuk terus memperbarui batin cahaya firman Tuhan. Kehidupan baru bukan sekedar menghindari sejumlah larangan, namun mengembangkan sejumlah keutamaan konkret dengan keramahan, kasih sayang, dan saling memaafkan. Dan poin yang kedua, kita yang semula adalah manusia yang kotor, bercela, namun melalui pengorbanan kasih Tuhan, kita dapat hidup dalam keadaan yang baru dengan manusia yang baru dan kehidupan yang baru. Oleh karena itu, kehidupan kita hendaknya menjadi kesadaran bagi setiap manusia dengan selalu membela yang baik, bersih, dan suci. Dan yang terakhir, kehidupan orang percaya masa kini tidak boleh terpengaruh dengan perubahan dan gaya hidup yang negatif, tetapi justru menjadi agen perubahan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang tidak akan pernah berubah, namun akan membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Inilah panggilan sebagai orang yang sudah hidup dalam kasih Kristus. Nah, untuk situasi maupun paralabo, apakah ada pertanyaan maupun ilustrasi untuk firman Tuhan ini? Tidak aman. Baiklah, kalau begitu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap kepadamu karena berkat Tuhan sungguh indah sehingga sekarang ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, dengan Engkau mengurapi Tuhan setiap hamba yang ingin berkhotbah Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemampuan ini. Terima kasih berkat Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus mengucapkan syukur kepadamu. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus yang baik dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Selesai.